Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang Kerajaan Kutai Martadipura? Sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang tercatat dalam prasasti, Kutai Martadipura menyimpan banyak sekali cerita dan misteri yang masih menarik untuk kita pelajari. Dalam presentasi ini, saya akan membawa kalian mengenal lebih dekat kerajaan yang menjadi saksi peradaban awal di Nusantara. Sejarah Kerajaan Kutai Martadipura oleh kelompok 1. Untuk membuka, mari kita bahas berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pendiri dari Kerajaan Kutai Martadipura ialah Raja Kudungga. Raja Kudungga merupakan raja pertama atau pemimpin awal wilayah Kutai, seorang kepala suku lokal yang belum menganut agama Hindu. Namanya menunjukkan asal-usul lokal atau bukan dari nama Sanskerta. Raja Kudungga dianggap sebagai pendiri awal tapi belum memimpin dalam sistem kerajaan bercorak Hindu. Yang kedua adalah Raja Aswawarman. Raja Aswawarman merupakan putra dari Raja Kudungga. Raja Aswawarman menjadi raja pertama yang menganut agama Hindu. Ia disebut sebagai pendiri dinasti kerajaan karena mulai menerapkan sistem pemerintahan bercorak India. Namanya juga sudah menggunakan bahasa Sanskerta yang menunjukkan pengaruh budaya India. Ia dikenal sebagai Wangsakarta atau pendiri keluarga kerajaan. Di masa pemerintahannya, struktur kerajaan mulai terbentuk dengan lebih teratur. Yang ketiga ialah Raja Mulawarman, putra dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman merupakan raja paling terkenal dari Kutai, memimpin saat kerajaan mencapai masa kejayaannya. Ia dikenal sebagai raja yang sangat dermawan. Dalam prasasti Yupa, ia disebutkan menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Di bawah pemerintahannya, agama Hindu berkembang pesat dan hubungan dengan budaya India makin kuat. Berikutnya adalah raja-raja setelah Raja Mulawarman, yaitu Marawijayawarman, Gajayana-warman, Nalaparanatungga, Gadinggawarman Dewa, Sanggawarman, Candrawarman, Sri Maharaja Mulawarman Naladewa, Sri Maharaja Nala Indra, Sri Maharaja Indra Mulyawarman, Sri Maharaja Gunaparanawarman, Sri Maharaja Wijayawarman. Dan raja terakhir yang menjadi pemimpin Kutai Martadipura ialah Maharaja Dharma Setia. Ia tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Anung Panjimendapa, yaitu penguasa Kutai Kartanegara, yang kemudian mempersatukan dua kerajaan menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, sekitar abad ke-17. Nah, bagaimana sih masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura? Kerajaan Kutai Martadipura terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, putra dari Raja Aswawarman. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mencapai stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kemajuan dalam kehidupan keagamaan. Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan dermawan. Terbukti dari prasasti Yupa yang menyebutkan bahwa ia menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai bentuk penghormatan terhadap agama Hindu. Pada masa ini, ajaran Hindu berkembang pesat dan pengaruh budaya India semakin kuat. Hubungan antara kerajaan dan masyarakat juga harmonis, ditandai dengan penghargaan terhadap tradisi dan kehidupan spiritual. Masa ini menjadi puncak perkembangan Kutai sebagai kerajaan Hindu terbesar dan paling berpengaruh di Kalimantan. Runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada sekitar abad ke-17 Masehi. Runtuhnya kerajaan ini terjadi akibat kekalahan dalam peperangan melawan Kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di wilayah pesisir. Raja terakhir Kutai Martadipura, Maharaja Dharma Setia, gugur dalam pertempuran melawan Aji Pangeran Anung Panjimendapa, Raja Kutai Kartanegara. Setelah kemenangan tersebut, Kutai Kartanegara mengambil alih wilayah Kutai Martadipura dan mempersatukan keduanya menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Faktor runtuhnya Kutai Martadipura juga dipengaruhi oleh pengubahan kekuasaan, letak geografis yang lebih terpencil, serta berkembangnya pengaruh Islam di wilayah pesisir, yang menyebabkan pergeseran kekuatan politik dan budaya di Kalimantan Timur. Setelah runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura,
Berikut adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai Martadipura. Yang pertama yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan peninggalan paling terkenal dari Kutai Martadipura. Terdiri dari 7 buah tugu batu berhuruf Palawa dan berbahasa Sansekerta. Digunakan sebagai tugu peringatan untuk menghormati kedermawanan Raja Mulawarman. Isinya adalah mencatat nama raja-raja seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman serta aktivitas keagamaan kerajaan. Prasasti ini merupakan bukti nyata masuknya pengaruh Hindu dan budaya India di Nusantara. Yang kedua ada Arca Buddha Prunggu. Pengaruh agama Buddha di tengah dominasi Hindu. Adanya kontak budaya India Nusantara, keberagaman dan keterbukaan spiritual masyarakat Kutai kuno. Yang ketiga adalah Arca Bulus atau kura-kura emas. Kura-kura emas adalah salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai yang kini disimpan di Museum Mulawarman. Benda ini terbuat dari emas dan berbentuk kura-kura, berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Kura-kura emas merupakan persembahan dari seorang pangeran di kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, putri dari Raja Kutai. Yang keempat ada kalung Cina emas atau kalung Ciwa. Kalung berbahan emas ditemukan di Danau Lipan sekitar tahun 1890. Kini disimpan di Museum Mulawarman. Masih digunakan dalam upacara penobatan Sultan baru atau menunjukkan kesinambungan tradisi kerajaan. Yang kelima ialah pedang Sultan Kutai. Pedang yang dihiasi emas dan batu mulia dengan ukiran harimau pada gagangnya serta hiasan buaya di ujung sarungnya. Diperkirakan berasal dari abad ke-13 yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang keenam ada Kering Bukit Kang atau keris permaisuri. Yang ketujuh ketopong sultan atau mahkota emas. Mahkota emas dengan berat sekitar 1,98 kg dihiasi permata dan ukiran atau meru bertingkat, serta ornamen burung dan bunga. Ditemukan di Muara Kaman sekitar 1890 dan kini disimpan di Museum Nasional. Dan yang kedelapan adalah kalung uncal. Kalung emas dengan berat 18 karat, berbentuk bulat, bertali dengan liontin bergambar kisah Rama dan Sinta, serta dihiasi batu permata. Asal-usul dari India dan menjadi simbol otoritas Sultan Kutai. Hanya dikenakan saat penobatan atau pernikahan kerajaan. Itulah tadi beberapa sejarah dari kerajaan Kutai. Berdirinya kerajaan Kutai, raja-raja kerajaan Kutai, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kutai Martadipura. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.